Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nuriana Sari dari S1 Manajemen Pagi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang PT atau perseroan terbatas. Yang pertama yaitu adalah pengertian dari PT atau perseroan terbatas, yaitu suatu bentuk perusahaan yang dimana modalnya terbagi atas saham-saham dan tanggung jawab dari pemegang saham perseroan terbatas berdasarkan pada jumlah saham yang dimiliki. Adapun alat-alat atau penyelenggara dari organisasi perseroan terbatas ya diantaranya seperti direksi, komisaris, dan rapat umum pemegang saham. Kemudian itu ada tujuan dari PT. Yang pertama itu tujuannya untuk mencapai keuntungan, kemudian memiliki fungsi komersial dan juga fungsi ekonomi. Dan selanjutnya itu modalnya berasal dari saham-saham dan obligasi, kemudian tidak mendapatkan fasilitas dari negara. Selanjutnya perusahaan dipimpin oleh direksi, kemudian kekuasaan tertinggi terdapat pada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Kemudian ciri-cirinya itu karyawan perusahaannya berstatus sebagai pegawai perusahaan swasta. Selanjutnya hubungan usahanya diatur di dalam hukum perdata. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan dari PT atau perseroan terbatas. Kelebihan dari PT itu yang pertama, masa hidup perusahaan dapat terjamin secara kontinu. Kemudian para pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas. Kemudian terdapat pemisah antara pemilik perusahaan dengan pengurus perusahaan. Kemudian itu modal perusahaan mudah didapatkan dari obligasi dan penjualan saham perusahaan. Yang terakhir itu tidak terlalu sulit dalam mengadakan pengalihan kepemilikan. Kelemahannya itu yang pertama, cukup sulit untuk melakukan pengorganisasian. Biaya atau dana organisasi cukup besar. Kemudian untuk mendirikan perseroan terbatas cukup sulit. Selanjutnya terdapat pembatas hukum dan bidang usaha. Dan terakhir adanya pemisah antara pemilikan dan pengendalian. Di sini ada jenis-jenis PT yang ada di Indonesia, ada 6. PT yang pertama itu ada PT terbuka. PT terbuka adalah suatu jenis perseroan terbatas yang dimana sahamnya boleh dibeli atau dimiliki oleh umum. Biasanya saham perseroan terbatas jenis ini kepemilikannya atas unjuk bukan atas nama. Jadi tidak sulit untuk menjual dan membeli sahamnya. Yang kedua itu PT tertutup. PT tertutup adalah suatu jenis perseroan terbatas yang dimana sahamnya hanya dapat dimiliki oleh orang-orang atau kalangan tertentu saja dan tidak menjualnya kepada masyarakat umum. Biasanya jenis dari perseroan terbatas ini hanya dimiliki oleh keluarga ataupun kalangan tertentu. Kemudian itu ada PT domestik. PT domestik adalah suatu jenis perseroan terbatas yang berdiri sekaligus menjalankan kegiatan di dalam negeri dan harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku di wilayah RI. Kemudian itu ada PT perseorangan. PT perseorangan adalah suatu jenis perseorangan terbatas yang sahamnya sudah dikeluarkan hanya dimiliki oleh satu orang saja. Orang yang memiliki saham tersebut juga sebagai direktur di perusahaan. Jika orang tersebut akan memiliki kekuasaan yang tunggal, maksudnya penguasa
maksudnya menguasai wewenang direktur sekaligus rapat umum pemegang saham. Kemudian yang selanjutnya itu ada PT asing, adalah suatu jenis perseroan terbatas yang didirikan di luar negeri ataupun negara lain dengan mematuhi peraturan yang berlaku di negara tersebut. Namun jika ada orang asing yang mendirikan perusahaan terbatas di wilayah negara Republik Indonesia, maka perusahaan atau modal asing tersebut tentu harus mematuhi bentuk PT sesuai aturan yang berlaku yang ada di Indonesia. Selanjutnya itu ada PT umum dan PT publik, adalah suatu jenis perseroan terbatas yang kepemilikan sahamnya bebas dapat dimiliki oleh siapa saja dan juga dapat terdaftar di Bursa Efek. Baik, sekian dari materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.